resah dan gelisah menunggu di sini. Ya, ini menunggu di sudut supaya tanaman cabenya berbuah lebat. Karena apa? Cabe-cabean ini selalu bikin ibu-ibu resah. Mana harganya mahal, mau nanam petani pun bingung karena pupuk dan zat nutrisi lain untuk perkembangan cabai yang gemuk-gemuk ini bikin mahal. Tapi Cece Petani Kantoran punya tips dengan cukup Rp2.000 bikin tanaman bandel berbuah terus seperti ini. Kayak apa sih? Gimana? Yuk ikuti tips berkebun dari Cece Petani Kantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Cece Petani Kantoran mau memberikan kekuatan super bagi tanaman kita dengan asam amino dan dengan tips dan trik yang termurah, tapi hasilnya bikin bandel tanaman kalau sudah berbuah nggak bisa dihentikan. Gimana caranya? Jadi kebetulan ini Cece habis panen kangkung ya, hari ini hampir seboboko ini. Jadi cukup ini dia Rp2.000 saya ambil dari dapur 1 butir telur. Jadi tanaman itu selain membutuhkan pupuk, unsur hara makro, unsur hara mikro, juga membutuhkan nutrisi lain yaitu asam amino atau protein ya. Sama seperti tubuh kita juga kalau makan telur untuk pertumbuhan tulang dan gigi karena mengandung protein yang cukup tinggi. Boleh kita menggunakan telur ayam maupun telur bebek. Katanya sih telur bebek kekuatannya nih lebih super nih dari telur ayam seperti ini. Yang kita siapkan cukup seperti ini, 1 buah telur bebek. Ini mah telur ayam ya. Sekarang harganya kalau tidak salah 26.000 sampai 28.000 sekilo. Dan 1 butir ini jadi sekitar 2.000 atau 3.000 lah ya, tergantung besarnya dari telur bebek ini. Oh ya, ini jangan lupa cangkangnya jangan dibuang. Klik aja video memanfaatkan cangkang telur bagi pupuk yang dahsyat juga bagi tanaman. Diklik ya video yang thumbnailnya seperti ini. Nah, kemudian telurnya ini bukan buat diceplok untuk menemani tumis kangkung. Kita kocok-kocok seperti kalau kita mendadar telur. Tapi kalau telur 1 biji ini kalau kita dadar hanya cukup 1 kali makan, tapi kalau buat tanaman bisa untuk 100 tanaman. Karena apa? Karena asam aminonya tinggi banget. Gimana caranya? Yuk kita kocok-kocok terus. Asam amino yang kita ambil dari protein itu dibutuhkan tanaman adalah untuk memperkuat atau membantu fotosintesis tanaman. Tentu teman-teman waktu sekolah tahu dong apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis yang berguna dalam proses pembentukan klorofil atau zat hijau daun. Apalagi kalau nanti tanamannya terkena sinar matahari langsung, maka kekuatannya tentu akan tambah super. Ini harus kita kocok terus ya supaya nanti untuk telurnya ini bisa larut dalam air. Cara pertama aplikasinya adalah dengan sistem semprot. Jadi cukup siapkan, ini adalah botol semprot yang berisi air bersih kurang lebih 1 liter, cukup 1 sendok saja. Nah cukup ya 1 sendok, ini bukan untuk dimasak tapi kita lagi memberikan kekuatan atau memberikan sumber nutrisi yaitu yang namanya asam amino. Kita tutup, kemudian pastikan juga sudah tercampur rata dengan mengocoknya. Ini airnya cukup 1 liter saja sesuai dengan botol semprot yang ada. Nah, untuk proses aplikasi dengan disemprot kita sudah siap. Nah, sisanya ini jangan digoreng ya, tapi kita akan siapkan untuk proses pengocoran atau penyimpanan. Nah, siapkan air 1 ember ini kurang lebih 20 liter. Airnya sudah diisi dulu ya tadi supaya lebih cepat. Nah, sisanya untuk 1 butir telur ini kurang lebih tadi kalau ditimbang itu 20 gram. Jadi kita masukkan sisanya sampai habis, jangan tersisa.
karena kalau tersisa sayang juga ya kandungan asam amino atau kandungan proteinnya. Kemudian mangkoknya ya bisa dikembalikan ke dapur juga, atau untuk proses lainnya kita aduk-aduk juga sampai betul-betul untuk putih dan kuning telurnya ini tercampur rata. Biasanya di sini warnanya seperti agak putih-putih telur ya, putih-putih keruh lah di dalam air ini. Jadi supaya semua bagian air ini terkena. Jadi kalau untuk tanaman nanti ini akan lebih rata. Nah, ini kurang lebih 20 liter air. Nah, bagaimana cara aplikasinya? Sistem pengocoran itu istilah dalam berkebun adalah sistem dengan penyiraman. Karena jaraknya cukup jauh, Cece pasti nggak kuat ini kalau bawa seember 20 liter. Jadi kita bawa dulu ke wadah-wadah kecil. Ini juga memanfaatkan bekas kaleng cat. Kaleng cat ini kalau tidak salah isinya sekitar 5 liter. Karena kalau digotong 20 liter juga nanti yang ada pinggangnya Cece akan encok nih, nggak bisa kerja, nggak bisa berkebun lagi. Nah, seperti ini ya kita siapkan. Yuk kita ke kebun belakang. Yang pertama tadi kita akan melakukan aplikasi dengan sistem semprot. Nah, yang disemprot tentu daunnya. Hal yang pertama harus kita lakukan, penyemprotan ini lakukan di pagi hari ya. Jangan sampai waktu matahari di atas atau lagi menterang-menterangnya. Selain kita seorang petani juga akan kecapean, kepanasan, bagi tanaman juga kurang bagus. Nah, untuk proses penyemprotan ini harus seluruh bagian daun terkena. Jadi biar asam aminonya ini terserap lewati daun-daun ini. Jadi depan dan belakang kita usahakan terkena agar tanaman bisa menyerap asam aminonya dengan baik. Kalau pagi hari itu dimana stomata dari daun-daun ini masih terbuka. Nah, kita lakukan dengan hati-hati, dan ini bisa diaplikasikan pada masa vegetatif maupun generatif seperti ini. Nah, seperti ini, jadi basah seluruh untuk daunnya terkena untuk asam amino tadi. Walaupun ini sudah tumbuh bunga dan sebagian berbuah, ini tetap baik kalau kita berikan asam amino, sehingga unsur haranya ini bisa mencegah juga untuk kerontokan bunga yang udah terjadi. Kita lihat ya, ini kita aplikasikan kurang lebih hanya 1 minggu 1 kali saja, nggak usah tiap hari. Nanti telur yang ada di dapur kita habis diambilin terus. Dan juga nanti kalau kelebihan atau overdosis bagi tanaman pun kurang bagus. Karena tanaman pun seperti kita perlu mencerna zat gizi atau unsur hara yang diberikan oleh yang berkebun. Nih kalau dilihat ini cabai-cabainya sudah mulai hijau ya. Mudah-mudahan bentar lagi bisa dipanen semua, dan jumlahnya lebat banget nih teman-teman. Kalau ngelihat cabai seperti ini, satu pohon mungkin bisa menghasilkan berapa kilo ya. Dan cabai itu tanaman yang akan berbuah sepanjang waktu. Jadi tidak satu kali panen kemudian kita harus menanam baru. Nah, ini kebetulan Cece juga cukup banyak yang sudah masa generatif seperti ini atau masa sudah berbuah. Jadi ada kurang lebih 10 yang cabenya seperti ini. Mudah-mudahan segera berbuah, jadi bisa ngirit nih, bisa beli kuota lagi. Kita lanjutkan ke aplikasi yang kedua, yaitu dengan sistem kocor atau penyiraman. Nah, untuk penyiraman ini biasanya menggunakan sekitar 200 ml atau 200 ml sudah cukup 1 minggu 1 kali. Sisanya kita siram dengan air biasa saja. Jadi kalau 20 liter atau tadi kita gunakan 1 butir telur Rp2.000 itu bisa untuk 100 tanaman. Ngirit banget kan? Cuman 2.000 bisa untuk menambah kekuatan pupuk super asam amino yang berguna juga bagi zat hormon pertumbuhan tanaman. Nah, kita siram seperti ini, sama penyiramannya di pagi hari ya, jangan siang atau malam hari.
Kalau sore sih masih memungkinkan ya, tapi sebaiknya sih pagi-pagi kita sudah berputar memberikan makanan, nutrisi dan juga penyiraman kepada seluruh tanaman kita. Ini kita menggunakan polybag, tapi sebagian juga kita bercocok tanam cabai ini langsung di tanah ya. Jadi ada dua jenis dan dua-duanya alhamdulillah subur dengan beberapa pupuk alami saja. Seperti biasa, kalau penyiraman kita lakukan di sekitar perakaran. Aplikasi untuk penyiraman atau pengocoran ini lumayan juga membuat kita berkeringat, tapi karena dilakukan di pagi hari ini jadi sekalian berolahraga, apalagi matahari belum mencapai puncaknya. Nah, ini tanaman yang kita tanam di tanah langsung. Kalau ini periode tanamnya memang berbeda dan disiapkan sekitar bulan Desember ini. Mudah-mudahan nanti menjelang Lebaran dan puasa, di mana harga cabai-cabean juga selalu bikin resah dan gelisah, bisa sudah mulai dipanen. Jadi kita sudah persiapan dari beberapa bulan sebelumnya. Tanaman cabai-cabai ini harganya betul-betul bisa di atas 100.000 per kilo. Jadi penyiraman sistem kocor ini atau disiram sebanyak 200 ml ini bisa untuk di tanah maupun polybag. Nah, ini juga ada yang sudah agak subur ya, yang di tanah sudah ada mulai berbuah, mudah-mudahan nanti cepat berwarna merah, jadi kita bisa langsung nyambel sepuas-puasnya tanpa memikirkan beli cabai di pasar harus 10.000 cuma dapat beberapa biji doang. Nah, kita berputar ya, karena 100 tanaman satu ember tadi lumayan juga nih. Untung aja lokasinya dekat-dekat dengan jarak tanam antar tanaman cabai ini sekitar 50 cm atau setengah meter. Jadi salah satu program ketahanan pangan adalah dengan menanam tanaman yang hampir dibutuhkan hampir setiap hari ya. Teman-teman pasti membutuhkan cabai setiap hari, bahkan ada yang suka pedas banget pasti butuh cabainya ini cukup banyak. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang di dapur untuk membuat tanaman kita lebih lebat berbuah dan lebih subur. Kita siram terus ya, yang mau ikut berkeliling terima kasih. Hampir selesai untuk 100 tanaman. Jadi memang tadi embernya agak jauh, agak bolak-balik, tapi kalau posisi embernya dekat tentu lebih cepat untuk penyiraman 100 tanaman. Dan ini hasilnya. Salah satu tipsnya selain menggunakan pupuk-pupuk yang lainnya yang mengandung unsur hara mikro dan makro, kita juga menggunakan tambahan asam amino sebagai zat pengatur tumbuh dan juga membantu untuk protein. Terima kasih yang sudah hadir di channel ini. Jangan lupa subscribe. JJ Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.